Terima kasih telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk mengerjakan serta mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah desain web. Perkenalkan, saya Priska dengan NIM 24110805. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan hasil proyek website yang telah saya buat, mulai dari struktur HTML, desain CSS, hingga sedikit fungsi menggunakan JavaScript. Semoga penjelasan saya dapat dipahami dengan baik dan bisa menunjukkan proses pembelajaran yang sudah saya lalui selama 1 semester ini. Terima kasih. Langkah pertama, saya memilih frame untuk membuat tampilan beranda. Di sini saya memilih opsi desktop. Setelah itu, saya memilih fill untuk memberi warna latar belakang, dan saya memilih warna pink. Selanjutnya, saya menambahkan frame lagi untuk membuat bagian navigasi. Dengan ukuran yang disesuaikan, warna navigasi saya pilih merah. Lalu saya mengisi navbar tersebut dengan nama saya, anggap saja itu sebagai logo, dan menambahkan beberapa menu seperti beranda, profil, pengalaman pendidikan, dan login. Untuk font, teman-teman bisa bebas memilih sesuai selera. Setelah tampilan awal selesai, kita lanjut ke bagian login. Di sini saya menambahkan frame lagi khusus untuk tampilan login. Awalnya saya sudah membuat desain login, tapi karena kurang puas, saya memutuskan untuk mengubah tampilannya. Tampilan login yang baru ini adalah versi final yang saya buat. Setelah login, kita masuk ke halaman dashboard. Konsepnya masih sama seperti tampilan awal, namun saya menambahkan satu frame lagi. Di bagian navigasi bar dashboard, saya menambahkan opsi logout dan juga menambahkan tulisan dashboard. Kemudian, saya membuat beberapa frame kecil untuk menu seperti profil, beranda, dan lainnya. Itulah ketiga tampilan yang akan saya buat dan implementasikan ke dalam sebuah website menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Di sini saya akan membuat kode HTML. Kita mulai dari bagian title yang saya isi dengan ujian akhir semester. Lalu pada bagian navigasi, saya menampilkan nama saya. Navigasi ini menggunakan fungsi on-click show page untuk menampilkan halaman beranda, profil, pendidikan, skill, pengalaman, kontak, login, dan logout sesuai dengan menu yang dipilih. Untuk bagian main section, pertama saya membuat section dengan ID home yang sesuai dengan parameter show page home tadi. Di dalamnya terdapat heading yang bisa diisi sesuai keinginan, tapi dalam contoh ini saya menulis, "Halo, saya Priska. Selamat datang di web saya." Selanjutnya ada section lain seperti profil, pendidikan, skill, pengalaman, dan kontak yang cara pembuatannya sama seperti bagian home. Untuk section login, di bagian ini digunakan form input untuk email dan password, serta sebuah tombol masuk. Setelah login berhasil, pengguna diarahkan ke halaman dashboard. Di dashboard, saya menggunakan raw text tulisan peran pengguna yang akan muncul sesuai dengan siapa yang login. Jika yang masuk adalah admin, maka akan muncul tulisan, "Anda login sebagai admin." Jika yang masuk adalah pengguna biasa, maka muncul, "Anda login sebagai pengguna." Tampilan dashboard ini tetap menggunakan prinsip yang sama dengan menampilkan beberapa section seperti manajemen profil, manajemen pendidikan, skill, pengalaman, dan kontak. Setiap section manajemen di dalam dashboard memiliki tampilan yang hampir sama dengan section di halaman utama. Di sini saya juga menambahkan tombol show page untuk kembali ke beranda atau kembali ke dashboard sesuai kebutuhan. Di bagian CSS, saya menggunakan dua jenis font, yaitu Acaia Televigala dan Jestena Terhen. Font ini saya ambil dari CDN, dan teman-teman bisa cari sendiri di Chrome dengan mengetik nama fontnya di situs penyedia CDN seperti Google Fonts. Untuk tampilan header, saya pakai warna merah sebagai background, sedangkan teksnya saya buat putih supaya lebih kontras dan enak dilihat. Font yang saya pakai di bagian ini adalah Jestena Terhen, jadi tampilannya lebih unik dan santai. Lanjut ke bagian navigasi, tampilannya saya desain menggunakan unordered list UL dan list item li. Supaya lebih interaktif, saya tambahkan efek hover. Jadi, saat kita arahkan kursor ke menu seperti beranda atau profil, warnanya akan berubah menjadi abu-abu. Ini bikin tampilannya terasa lebih responsif. Bagian form, khususnya untuk tombol seperti masuk, kembali ke beranda,
atau tombol-tombol manajemen lainnya, semuanya saya kasih desain yang seragam menggunakan CSS button style. Jadi tampilan tombolnya konsisten dan tetap terlihat simpel tapi menarik. Sekarang kita masuk ke bagian JavaScript dari proyek website ini. Di sini saya menggunakan fungsi show page. Fungsi ini berguna untuk menampilkan halaman tertentu saat pengguna mengklik menu, misalnya saat kita klik profil. Selanjutnya, saya menggunakan query selector role untuk memilih banyak elemen sekaligus berdasarkan selektor CSS. Ini saya kombinasikan dengan forik dan class list untuk mengatur banyak elemen HTML secara bersamaan. Lalu ada juga fungsi logout yang digunakan untuk keluar dari halaman dashboard dan kembali ke tampilan awal. Tombol logout tetap menggunakan getElementBit untuk fungsinya. Misalnya, saya bisa menambahkan efek, menyembunyikan elemen, memberi warna, atau menambahkan kelas CSS tertentu ke beberapa elemen sekaligus. Untuk bagian form login, saya masih menggunakan getElementBit untuk mengambil nilai dari input email dan password. Saya buat email khusus untuk login ke website ini, yaitu priska02@gmail.com dengan password ke-12.345. Nah, saat login berhasil, maka akan otomatis masuk ke dashboard dan muncul row teks yang menunjukkan Anda login sebagai pengguna. Namun, kalau email atau password yang dimasukkan salah, sistem akan memberikan peringatan seperti ini. Halaman ini menyatakan email atau password salah. Ini merupakan hasil implementasi desain dari Figma ke HTML yang telah saya buat. Di sini, semua menu seperti beranda, profil, pendidikan, skill, pengalaman, kontak, hingga login sudah dapat diakses dengan baik. Ketika pengguna memasukkan email atau password yang salah, maka akan muncul notifikasi. Halaman ini menyatakan email atau password salah. Namun, jika email dan password dimasukkan dengan benar, maka pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard dan akan muncul tulisan Anda login sebagai pengguna. Di halaman dashboard, kita bisa mengakses berbagai menu seperti manajemen profil, manajemen pendidikan, skill, pengalaman, dan kontak. Setelah selesai, pengguna juga bisa keluar dari halaman dashboard dengan menggunakan tombol logout. Sekian hasil implementasi website yang saya buat. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.